Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Zara Westika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori intelektual sastra. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan komen ya. Teori intertekstual. Kajian intertekstual menurut Kristeva dalam Martono tahun 2009 halaman 135, prinsip yang paling mendasar dari intertekstualitas adalah seperti halnya tertanda mengacu kepada tanda-tanda lain seperti teks mengacu pada teks-teks lain. Dengan kata lain, intertekstualitas dapat dirumuskan secara sederhana sebagai hubungan antara sebuah teks tertentu dengan teks-teks lain. Satu di antara jenis kajian terhadap karya sastra adalah kajian intertekstual. Kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya di antara teks yang dikaji. Intertekstual merupakan adanya persamaan dan perbedaan yang ada dalam novel, dan adanya kaitan antara novel yang lahir duluan dengan novel yang lahir selanjutnya. Selanjutnya, karya yang mempunyai hubungan interteks tidak hanya didapat dari satu jenis karya, misalnya novel dengan novel lain, cerpen dengan cerpen. Namun, hubungan interteks tersebut dapat dilihat dari berbagai jenis, misalnya cerpen dengan lukisan, puisi dengan patung, novel dengan film, dan sebagainya. Bermacam-macam alasan mendasari proses transformasi suatu karya atau teks, seperti transformasi dari novel ke film. Alasan-alasan tersebut diantara lain karena sebuah novel sudah terkenal hingga alasan komersial. Menurut Pradopo, cakupan dari pendekatan intertekstual antara lain yang pertama ada unsur intrinsik meliputi isi, tema dan amanat, dan struktur penokohan, setting, alur gaya bahasa, dan sudut pandang. Yang kedua latar sosial budaya, dan ketiga kesejarahan meliputi karya sastra zaman, karya sastra sebelum, dan karya sastra sesudahnya. Teman-teman, mari kita coba bedah dalam sebuah film perahu kertas, transformasi dari novel perahu kertas ke film perahu kertas. Yang pertama ada interteks tema dalam film dan novel perahu kertas. Dalam film dan novel ini terdapat beberapa tema. Yang pertama ada tema major, yang kedua ada tema minor organik, yang ketiga ada tema minor sosial. Kita bandingkan dalam novel dan film. Dalam novelnya, yang pertama menceritakan kisah cinta antara Kugi dan Kenan. Tema ini menampilkan tema major dan bersifat jasmania. Kedua, kisah persahabatan Noni, Kugi, Eko, dan Kenan. Yang ketiga, pendidikan Kugi dan tema membuka sekolah elit untuk anak-anak terlantar. Selanjutnya ada perbandingan pada film, yaitu pertama kisah percintaan Kugi dan Kenan. Yang kedua, kisah persahabatan antara Nuni Kugi, Mama Kenan dengan Pak Wayan. Yang ketiga ada Kugi membangkitkan semangat anak-anak sekolah elit dan Lude membangunkan kembali semangat Kenan. Yang B, interteks amanat dalam film dan novel perahu kertas. Mari kita lihat dari perbandingan novel dan film. Yang pertama dari novel. Sebagai manusia yang memiliki kehidupan di masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukan terpuruk dan menyerah. Yang kedua, berpegang teguhlah pada impianmu, sekalipun menurut orang banyak, impianmu itu tidak masuk akal. Yang ketiga, berani mengambil tindakan untuk jalan hidup kita. Ini adalah hidup kita, kita sendirilah yang paling mengetahui seperti apa yang membuat kita benar-benar bahagia. Keempat, berusaha selalu menjadi diri sendiri itu lebih baik. Selanjutnya, perbandingan pada film. Sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan yang di masa akan datang, bukan yang terpuruk dan menyerah. Yang kedua, berpegang teguhlah pada impianmu, sekalipun menurut orang banyak, impianmu itu tidak masuk akal. Yang ketiga, berani mengambil tindakan untuk jalan hidup kita. Ini adalah hidup kita, kita sendirilah yang paling mengetahui seperti apa yang membuat kita benar-benar bahagia. Yang keempat, berusaha selalu menjadi diri sendiri itu lebih baik. Interteks amanat pada novel dan film ini mempunyai kesamaan, tidak ada transformasi perubahan antara keduanya. Selanjutnya, interteks alur atau plot dalam novel dan film perahu kertas. Pertama, perbandingan antara novel dan film, yaitu pada novel progresif dan kronologis, yang kedua tunggal, yang ketiga rapat, dan yang keempat terbuka. Sedangkan pada film, yang pertama progresif atau kronologis, yang kedua tunggal, yang ketiga rapat, yang keempat terbuka. Interteks alur atau plot pada novel dan film perahu kertas memiliki kesamaan, tidak ada perubahan antara keduanya. Selanjutnya, interteks latar atau setting dalam novel dan film perahu kertas. Yang pertama ada pada novel. Latar tempat yang pertama ada Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali. Dua yaitu waktu, terjadi pada tahun 1999 hingga 2003. Yang ketiga ada sosial, yaitu sosial bawah, menengah, dan atas. Pada film,
Latar tempat terjadi pada Jakarta, Bandung, Bali. Pada setting waktu yaitu terjadi pada tahun 2006. Pada sosial yaitu sosial bawah, menengah, dan atas. Interteks latar atau setting dalam novel dan film perahu kertas memiliki perbedaan itu pada waktu dan tempatnya. Selanjutnya, interteks gaya bahasa dalam novel dan film perahu kertas. Pertama dari novel. Novel perahu kertas ini ditulis oleh Dewi Lestari dengan gaya realis bertabur metafora. Pada film, novel perahu kertas ini ditulis oleh Dewi Lestari dengan gaya realis bertabur metafora, dibuat hampir sama dengan novelnya. Keduanya memiliki kesamaan antara novel dan film. Jadi, teman-teman, intertekstual secara umum, novel dan film perahu kertas mempunyai unsur yang hampir sama, meskipun jika dirinci keduanya sedikit berbeda. Misalnya ada pengurangan peristiwa, penambahan peristiwa, atau pengubahan letak urutan peristiwa. Sedangkan perbedaan tokoh dan penokohan antara novel dan film perahu kertas lebih terletak pada penggambaran dan pengimajian. Begitu juga dengan penggambaran setting. Meskipun pengambilan gambar di film perahu kertas disamakan dengan novelnya, namun kekuatan narasi bahasa novel sepertinya sulit divisualisasikan dalam film. Secara sederhana, berdasarkan kajian interteks, perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Fungsi-fungsi tersebut berangkat dari media dan konsumen yang berbeda. Film lebih berorientasi pasar dan menginginkan karya yang marketable. Selain itu, media pembaca dan situasi juga merupakan fungsi-fungsi yang membentuk wujud sastra itu tersendiri. Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai teori intertekstual. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.